Kita berdoa. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budi, kiranya menguasai hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, firman Allah yang menyapa kita pada minggu ini diambil dari kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 1 hingga ayat 9. Demikian firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada minggu ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, firman Allah yang menyapa kita pada minggu Judika saat ini memperlihatkan bagaimana keadilan Tuhan menyelamatkan dunia ini. Saudara-saudara yang kasih, di dalam hidup dan kehidupan di dunia ini, kita sering menempatkan diri kita sebagai orang-orang yang bahagia. Namun kita sering lupa bahwa kita ditempatkan kepada kehidupan yang menghadapi berbagai-bagai tantangan dan cobaan, bahkan kepahitan yang harus kita jalani. Namun kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita dengan berbagai karunia-Nya di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Saudara-saudara yang sungguh-sungguh percaya akan Yesus Kristus sebagai Allah dan Raja Penyelamat kita, sesuai dengan perlakuannya yang benar. Allah sudah memakai kuasa ilahinya untuk mengaruniakan kepada orang percaya segala sesuatu yang diperlukan untuk beribadat, sesuai dengan panggilan untuk menikmati kebesaran dan kebaikan-Nya. Dengan cara itulah Allah menganugerahkan kepada kita berkat-berkat yang sangat luar biasa dan berharga yang sudah dijanjikannya. Dengan berkat-berkat itu, kita dapat terlepas dari keinginan-keinginan jahat yang merusak di dunia ini. Dan kita menerima sifat ilahi, sehingga kita layak masuk dalam hidup yang kekal.
Oleh sebab itu, kita harus berusaha sungguh-sungguh supaya kita tetap percaya kepada Kristus. Dan kepercayaan itu diwujudkan oleh hidup yang baik. Di samping hidup yang baik, kita perlu menjadi orang yang berpengetahuan di dalam kebijakan. Dan di samping pengetahuan, kita harus bisa menguasai diri dengan kebajikan itu. Dan selain itu, bisa menguasai diri. Hendaklah orang percaya juga memupuk diri untuk tabah menghadapi segala sesuatu. Baik itu persoalan hidup dan tantangan hidup. Di samping tabah menghadapi segala sesuatu, orang percaya harus hidup menurut kemauan Allah. Dan hidup menurut kemauan Allah pasti harus juga dilengkapi dengan kasih sayang kepada saudara-saudara seiman. Bahkan kepada setiap ciptaannya. Karena kasih adalah wujud dari jati diri Allah yang kita sembah. Dalam hal inilah orang percaya diutus dan disuruh, bahkan dipanggil menjadi saksi Allah. Panggilan, kuasa ilahi dan janji Allah yang besar untuk masa depan kekal. Janganlah dijadikan dasar untuk membenarkan Kristen menjadi manusia yang statis, pasif, tanpa inisiatif. Seharusnya Kristen terdorong aktif untuk memacu semangat kekristenannya, penuh inisiatif dan harus dinamis. Sikap ini mengarahkan Kristen pada pertumbuhan dan perkembangan yang normal, sehat, dan bertanggung jawab. Tidak hanya itu, Kristen juga dimampukan untuk menjalani kehidupannya dengan penuh dinamika, bertumbuh dan berkembang. Keadaan seperti ini hanya akan dialami oleh setiap orang yang telah meletakkan diri dalam jalinan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak membiarkan diri hidup dalam kepasifan dan ketidakinisiatifan. Anugerah Allah itu dijadikan dasar untuk membenarkan Kristen menjadi manusia yang dinamis, yang berinisiatif, bukan statis maupun pasif. Sehingga orang Kristen terdorong aktif dalam semangat kekristenannya, penuh inisiatif dan dinamis, dalam dinamika yang bertumbuh dan berkembang secara sehat yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, namun tetap harus bertanggung jawab di dalam diri Yesus Kristus. Sehingga Kristen harus terlihat menjadi perwujudan imago Dei di dalam panggilan, kuasa, dan janji Allah. Hal ini membawa dampak pada kemampuan kita untuk memancarkan sifat-sifat baik seperti kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, atau takut kepada Tuhan, kasih kepada saudara-saudara, dan kasih kepada semua orang. Semua sifat ini harus ada di dalam diri kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya di dalam dunia ini. Sifat itulah yang memanggil kita untuk turut berbuat, bahkan berperan bersama-sama dengan masyarakat luas dan terkhusus dengan negara ini, dalam memerangi setiap yang merusak sendi-sendi kehidupan manusia. Sebagaimana yang terjadi pada saat ini, penyebaran virus corona 19 yang lagi mewabah saat ini tanpa rasa takut, tetapi menjalankan panggilan Allah dengan aktif, benar, dan dinamis. Kita memiliki Kristus ketika kita mempercayai yang dianugerahkan Allah,
Namun iman tidak berhenti sampai di situ saja. Kita harus bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Yesus, karena Dia telah tinggal di dalam diri kita. Kristus datang untuk mencari yang sesat, yang menderita, yang tertekan, yang berdosa, agar kita dapat menikmati kasih Allah. Kristus datang untuk menyelamatkan, bahkan mengorbankan hingga nyawanya sendiri. Demikianlah juga halnya dengan kita yang sudah dipilih untuk menjadi hamba-Nya, yang wajib meneruskan pekerjaan keselamatan Yesus itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, apa yang harus kita buat untuk menyelamatkan Indonesia yang kita cintai ini? Apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan dunia ini dari rongrongan ketakutan yang ditimbulkan oleh virus Corona 19? Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, memang ada orang-orang yang bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Kristus dan memiliki kehidupan yang berbuah. Namun ada juga yang malah menjadi batu sandungan dengan menuding orang lain tidak beriman. Orang-orang yang seperti ini kelihatannya tak pernah berakhir dan tak pernah habis dari muka dunia ini. Dari pengalaman, ketika mereka pertama kali bertemu dengan Kristus, mereka tak pernah bertumbuh dan tentu saja tidak akan berbuah sebagaimana pengertian dan tudingan yang mereka nyatakan. Oleh karena itu, Petrus menasihati orang-orang yang beriman untuk bertumbuh dan berbuat sebagai perpanjangan tangan Allah. Ini wujud bahwa kita sudah menjadi hamba Allah di dalam dunia ini. Itu berarti kita tidak dapat hanya menyelamatkan diri kita. Kita harus melihat orang-orang di sekitar kita, baik yang sama iman dengan kita maupun yang tidak beriman dengan kita, bersama dengan kita. Tetapi semua itu adalah ciptaan Allah yang dikasihi Allah. Bahkan dunia ini sudah diserahkan dan diberikan kepada kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, orang Kristen yang tidak bertumbuh pasti akan mundur imannya. Ibarat orang yang berenang melawan arus di sungai yang deras arusnya. Saat ia berhenti berenang, kecuali keluar dari sungai tersebut, maka pada saat ia berhenti di dalam sungai, pasti dia akan terbawa arus. Dunia ini berjalan melawan Allah sebagaimana virus corona yang memporak-porandakan kehidupan manusia. Anak Tuhan tidak bisa netral atau statis. Anak Tuhan tidak bisa hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Ia harus melakukan apa yang sudah Yesus lakukan di dalam hidup dan kehidupannya. Tinggalnya, mampukah kita dan maukah kita memohon kemampuan itu daripada Yesus Kristus Juru Selamat kita? Anak Tuhan tidak bisa netral atau statis. Ia harus bergerak, maju, melayani Allah, melawan dan mengalahkan dunia atau hanyut oleh arus dunia yang melandanya. Ini menjadi pertanyaan besar bagi hidup dan kehidupan kita. Kalau orang Kristen tidak bertumbuh dalam kebajikan, ia menjadi seperti orang buta dan picik. Tidak sadar sudah menerima anugerah. Kita sudah memiliki segala anugerah yang Allah berikan untuk hidup saleh dan pengenalan yang benar akan Allah. Maka hidup saleh itu adalah mengambil bagian dari kodrat ilahi yang harus menyelamatkan dunia dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dan menghancurkannya. Maka tanggung jawab kita adalah bertumbuh menjadi dewasa dalam iman yang mampu mengambil posisi untuk mewujud nyatakan
keselamatan, dan kenyamanan setiap ciptaan Allah. Hal itu buah dari keberimanan yang dianugerahkan Allah bagi kita. Seperti yang tertulis dalam Galatia 5, 22 ayat 23. Rom 5 ayat 3 sampai 5. Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Juga 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Semua itu adalah buah roh atau kebajikan yang seharusnya nyata dalam kehidupan anak-anak Tuhan di dunia ini. Setiap kali kita mengembangkan satu karakter Kristus dalam hidup kita, hal itu akan memperkuat kebajikan atau karakter lain yang sudah kita miliki. Dan inilah yang mendorong kita untuk bertumbuh terus menjadi serupa dengan Kristus. Petrus juga memberi pengharapan bahwa kalau mereka bertekun dalam panggilan dan bertumbuh, mereka berhak masuk ke kerajaan kekal. Inilah wujud dari keadilan Allah itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, apakah Anda sedang bertumbuh dalam iman? Atau jangan-jangan Anda sedang hanyut ikut arus dunia yang egois untuk mementingkan diri sendiri atau kelompok sendiri? Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kiranya firman Allah bagi kita minggu ini mendorong kita maju terus dalam iman. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus untuk mewujudkan rencana karya Allah yang besar. Di sanalah kita mengenal akan keadilan Allah. Ia akan menjadi juru selamat dunia. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kekasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena melalui kehadiran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh boleh mengenal akan diri-Mu. Kami boleh sungguh-sungguh Tuhan mengenal akan kesiapaan-Mu di dalam hidup dan kehidupan kami. Sehingga daripada itu Tuhan, kami mengerti dan menginsafi akan suruhan dan panggilan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu, agar boleh memperlihatkan tauladan, boleh menjadi garam dan terang di dunia ini, sehingga keselamatan yang daripada-Mu boleh dirasakan setiap ciptaan-Mu. Bahkan Tuhan, mereka akan dituntun dan dibawa tunduk di hadapan-Mu menyembah kepada Engkau. Sehingga mereka juga Tuhan boleh menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman yang menyapa kami pada minggu ini. Biarlah firman-Mu itu Engkau berkati, menjadi kekuatan yang baharu di dalam hidup dan kehidupan kami, melakukan tugas panggilan yang sudah Engkau embankan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa buat setiap aparat negara kami, bahkan tenaga medis Tuhan, yang sungguh-sungguh berjuang untuk menyelamatkan masyarakat kami dari usaha virus yang memporak-porandakan negeri kami ini. Mari Tuhan Kau berkati mereka. Bahkan Tuhan Engkau persatukan mereka dengan anak-anak Tuhan yang ada di tengah-tengah negeri kami ini Tuhan. Agar kami boleh bersatu hati secara bersama-sama Tuhan. Menjaga diri kami masing-masing. Bahkan Tuhan melakukan pemutusan penyebaran COVID-19. Terima kasih Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.